satu perusahaan oksigen lokal yang memang memproduksi hampir 90% dari oksigen di rumah sakit. Nah, kapasitas perusahaan tersebut itu baru terpakai 25%. Ya, karena yang 75%-nya atau 3 kali lipat lebih besar itu digunakan untuk mensuplai industri. Kebutuhan oksigen di masa pandemi ini mengalami peningkatan seiring dengan naiknya kasus positif COVID-19. Banyak masyarakat yang sangat membutuhkan oksigen untuk berjuang melawan virus tersebut. Namun sayangnya banyak pula oknum jahat yang sengaja menimbun oksigen di pasaran, sehingga mengakibatkan langkanya dan naiknya harga oksigen. Pemerintah pun melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tabung oksigen di Indonesia, yaitu dengan konversi oksigen industri ke medis dengan mencari pasokan dari luar negeri. Semoga segera teratasi ya pemirsa permasalahan oksigen di masa pandemi ini. Namun, di luar permasalahan oksigen tersebut, sebenarnya peluang usaha jual beli tabung oksigen ini memang cukup menguntungkan loh pemirsa. Seperti pengusaha bisnis oksigen satu ini, Yonatan Raga Bagas Putra, atau biasa dipanggil Raga, pemilik CV Magdalena yang menyediakan tabung dan oksigen sejak tahun 2014. Lokasinya ada di Desa Tanjung Karang, Kabupaten Kudus. Tujuan Raga dan keluarganya untuk mendirikan bisnis ini adalah untuk mempermudah orang-orang sakit yang membutuhkan oksigen. Untuk pelanggan, Raga banyak mendapatkan pesanan dari wilayah Sekarsari Sidenan Pati. Pelanggannya orang mana aja, Pak? Untuk pelanggannya sih banyak, dari Pati ada, dari Demak ada. Kalau saya sih bukannya Sekarsari Sidenan Pati sih. Oh, Sidenan Pati. Iya, jadinya dari mana aja biasanya kesini orangnya. Untuk satu tabung besar, Raga mematok harga sekitar Rp115.000. Sedangkan untuk tabung kecil, dia menjual dengan harga Rp40.000. Ia sekaligus menyewakan tabung dengan biaya Rp150.000 untuk semua ukuran tabung dari kecil, sedang, hingga besar. Raga menjelaskan bahwa ia bisa menjual oksigen dan menyewakan tabung sekitar 250 tabung per bulan, sehingga dalam 1 bulan ia bisa mendapatkan Rp30 juta. Wah, menguntungkan sekali ya pemirsa. Selain menambah pundi-pundi rupiah, sekaligus membantu orang sakit yang membutuhkan oksigen. Pemirsa Bis Update, itu tadi informasi tentang peluang usaha tabung oksigen. Semoga bermanfaat ya pemirsa. Ya, selamat siang pemirsa, bersama saya Ari Danu kembali tentunya menemani Anda di Bis Update. Nah, sekarang waktunya kita akan ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Nah, selain informasi tadi ya tentang tabung oksigen, Bis Update juga punya informasi tentang tahukah Anda manfaat dari nanas madu untuk kesehatan tubuh kita? Ayo, siapa yang tahu? Nah, ternyata selain memiliki banyak vitamin, ternyata nanas madu ini bisa memberikan manfaat juga untuk kantong kita alias cuan ya. Seberapa besar manfaatnya? Langsung saja kita lihat informasinya spesial untuk Anda. Bagi Anda yang suka makan rujak, pasti sudah tidak asing lagi dengan nanas madu. Salah satu tumbuhan tropis eksotis ini memiliki penggemar yang cukup banyak. Cita rasa asam, manis segar, dan renyah menambah kenikmatan buah satu ini. Selain memiliki rasa yang nikmat, nanas juga memiliki berbagai nutrisi seperti vitamin A, B1, B6, C, mangan, proteolitik bromelain, serat, asam folat, asam pantotenik, glukosa, serta antioksidan. Tak heran semakin banyak orang yang tertarik untuk membudidayakan buah ini, baik untuk dikonsumsi sendiri ataupun dijual kembali sebagai ide usaha. Oleh sebab itu, Bis Update telah merangkum beberapa tips budidaya nanas madu untuk Anda. Sebelum Anda mulai membudidayakan nanas madu, ada baiknya untuk memilih bibit unggul. Dalam pemilihan bibit ini, dapat diperoleh secara generatif atau vegetatif. Namun kedua cara ini memiliki kekurangan masing-masing. Disarankan untuk memilih bibit yang dibiarkan dari tunas akar. Karena bibit yang berasal dari tunas akar sudah akan berbuah pada umur 12 bulan setelah penanaman. Jika lahan sangat terbatas, tidak ada salahnya menggunakan pot atau polybag sebagai tempat penanaman nanas madu. Ukuran pot usaha berdiameter 50 hingga 65 cm. Dengan menggunakan media tanam berupa campuran tanah, sekam,
dan pupuk kandang kering dengan perbandingan seimbang. Perlu diperhatikan untuk meletakkan pecahan genteng atau batu bata di dalam pot sebelum diberi media tanam. Hal ini berguna pada saat penyiraman air agar dapat mengalir keluar dengan baik dan tidak mengenang di dalam pot. Hampir sama dengan tanaman lainnya, nanas madu juga perlu perawatan, yaitu siram sebanyak 2 kali sehari, yang penting tanah tetap lembab. Menjaga kebersihan pot, beri pupuk kandang atau kompos di usia nanas 2 hingga 3 bulan. Nanas madu dapat dipanen pada usia antara 12 hingga 24 bulan, tergantung jenis bibit yang digunakan. Paling cepat berbuah adalah tanaman yang bibitnya berasal dari tunas akar. Buah yang sudah siap panen memiliki ciri-ciri mahkota terbuka, tangkai buah mengerut, mata buah bagian dasar berwarna lebih kuning, buah mengeluarkan aroma harum yang khas. Pemetikan buah yang sudah matang dengan cara memotong pangkal tangkai buah secara mendatar atau miring dengan pisau yang tajam dan steril. Hati-hatilah, jangan sampai buah rusak atau memar. Dan jangan tunggu terlalu lama untuk memanen buah karena akan merusak kandungan nutrisinya. Itu dia pemirsa cara budidaya nanas madu versi Biz Update. Semoga dapat memberikan inspirasi ya. Mungkin tidak semua orang tahu jika katak ternyata merupakan hewan yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Salah satunya katak lembu atau bullfrog. Dengan karakteristik lebih jinak, mudah menyesuaikan lingkungan, serta memiliki ukuran yang lebih besar jika dibandingkan jenis lokal. Tidak hanya itu, hewan amfibi ini juga merupakan salah satu komoditi ekspor yang sangat menjanjikan. Tak heran, semakin banyak orang yang mulai tertarik untuk membudidayakan kodok lembu sebagai salah satu ide bisnis. Dan berikut cara budidaya katak lembu versi Biz Update. Dalam memelihara katak lembu dapat dikatakan gampang-gampang susah. Hal pertama yang perlu disiapkan adalah kolam. Usahakan kolam memiliki sumber air yang melimpah serta selalu dijaga kebersihannya. Jangan lupa kolam harus memiliki penutup atau atap dan tetap perhatikan suhu dalam kolam guna mencegah katak stres dan mati. Jangan lupa kolam harus sedikit lebih miring guna katak dapat berada di area yang kering. Selanjutnya adalah persiapan bibit katak. Usahakan bibit yang berkualitas. Pilihlah anakan katak kecebong dengan ukuran minimal seujung jari. Namun bagi Anda yang pemula, usahakan membeli bibit katak percil atau katak muda. Karena lebih mudah dalam perawatannya, serta memiliki tingkat kematian yang rendah. Selain itu, bibit katak percil merupakan anakan katak sempurna dari bibit menuju katak sempurna. Ini pemirsa, percil yang udah mau hilang ekornya. Ini dari telur itu udah 3 bulan 4 bulan udah mulai jadi percil, tapi masih ada ekornya dikit. Yang ini saya maksud mau saya pindah ke kolam khusus untuk percil sini. Selanjutnya pemberian pakan. Usahakan kecebong tidak langsung diberi pakan secara langsung saat baru dipelihara. Biarkan anak kecebong selama 12 jam di dalam kolam. Hal ini berguna agar kecebong dapat beradaptasi terlebih dahulu. Untuk pakan sendiri, percil dapat diberikan pelet, pur, atau pakan ikan. Dalam pemberian pakan usahakan tidak terlalu banyak dan hanya dilakukan sekali sehari. Yang dilakukan antara pukul 7 pagi atau 9 pagi. Dan untuk percil sebanyak 2 kali sehari. Pembersihan kolam. Usahakan selalu menjaga kebersihan kolam dengan rajin menguras 2 hingga 3 kali sehari. Jangan lupa juga untuk memberikan cairan probiotik. Khusus untuk kecebong katak lembu yang sudah memiliki kaki sempurna, harus langsung dipisahkan ke kolam pembesaran. Selanjutnya panen. Katak lembu umumnya sudah dapat dipanen jika mencapai bobot berkisar antara 2 hingga 3,5 ons per ekor. Inilah pentingnya untuk melakukan sortir. Harga katak lembu di pasaran berkisar antara Rp50.000 hingga jutaan rupiah per ekor tergantung berat dan jenisnya. Nah itu dia ya, ternyata walaupun menggelikan, jadi katak lembu ini bisa bermanfaat dan menjadi ladang cuan untuk sebagian orang.
Nah, tapi untuk kalian yang nggak suka memelihara atau memanfaatkan hewan sebagai peluang usaha, mungkin yang berikut ini bisa menjadi alternatif untuk Anda. Karena siapa tahu ya, Anda bisa sukses menjalaninya itu dengan bisnis nasi rames, murah dan porsinya banyak dan menghasilkan banyak cuan. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saatnya saya Adri Danu pamit. Jangan lupa tentunya untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, lalu juga menggunakan masker, dan tentu saja hindari keramaian. Dan tetap saksikan Biz Update setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews. Sampai jumpa. Sudah bukan rahasia umum lagi jika dunia kuliner merupakan salah satu ide bisnis yang sangat tinggi prospeknya. Salah satunya adalah nasi rames. Nasi rames merupakan nasi putih yang telah dicampur dengan berbagai macam lauk, misalnya seperti telur dadar yang diiris, bihun, tempe orek, ayam suwir, dan berbagai bahan lainnya. Dan juga dilengkapi dengan sambal, kerupuk, serta bawang goreng. Tak heran jika makanan yang satu ini banyak digemari mulai dari orang tua, dewasa, hingga anak-anak. Oleh sebab itu, Biz Update akan merangkum beberapa tips memulai usaha nasi rames untuk Anda. Sebelum memulai bisnis ini, ada baiknya Anda memiliki resep tersendiri. Hal ini sangat penting, lantaran nasi rames sendiri sudah banyak berseliweran di mana-mana. Jadi jangan berhenti untuk berinovasi, baik dengan mencoba berbagai resep atau mengikuti kursus memasak. Jangan lupa juga untuk melakukan riset guna membantu Anda membangun bisnis nasi rames. Misalnya, Anda perlu mencari informasi tentang makanan apa yang memiliki potensi tinggi untuk laku terjual, peluang untung, kondisi lingkungan sekitar, makanan yang jarang dijual. Dengan demikian, peluang untung yang didapat akan semakin besar daripada menjual makanan dengan jenis yang sama seperti kebanyakan warung. Setelah itu, mulailah mencari lokasi yang strategis, karena lokasi memegang peranan penting dalam sukses atau tidaknya sebuah usaha. Dengan mendirikan warung di tempat ramai, Anda memiliki peluang besar untuk mendapatkan banyak keuntungan. Selain itu, akses menuju warung juga harus diperhatikan. Jangan sampai warung makan Anda tidak terlihat dari luar, sehingga orang lain tidak mengetahui keberadaan usaha Anda. Setelah itu, tentukan siapa target pelanggan yang akan disasar. Hal ini sangatlah penting karena dengan mengetahui target pasar, Anda bisa menyesuaikan menu yang dijual, harga yang dipatok, dan beberapa aspek lain seperti fasilitas di tempat makan. Setelah itu, lakukan strategi pemasaran. Sebagai pelaku usaha, penting untuk memiliki strategi usaha yang tepat. Seperti contoh, Anda dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan tempat usaha Anda. Atau, Anda juga dapat menggunakan jasa pemesanan makanan via online. Hal ini tentu saja sangat membantu mengingat kondisi saat ini yang serba online. Dan jangan lupa untuk menggunakan packaging yang menarik serta bersih, karena ini akan sangat mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Itu dia beberapa tips usaha nasi rames versi Biz Update. Semoga dapat menginspirasi ya pemirsa.